Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 Biofisika akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mekanika Cairan dalam Tubuh atau Hemodinamika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Riko Adrial MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Putri dengan NIM 2410441014 dan dengan rekan kerja saya yaitu Gusti Fiona dengan NIM 2110445001, Muhammad Alia Kadafi dengan NIM 2210442052, Gopal Ogresta Putra dengan NIM 2410442029, Naishila Humaira Arjina dengan NIM 2410441008. Baiklah, untuk materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Kak Fiona. Kepada Kak Fiona dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Um, Sebelumnya itu kita masuk kepada pendahuluan, di mana dapat dilihat di pendahuluan sendiri, itu ada gambar hemodinamik, di mana yang menjelaskan di mana saja letak-letak pembuluh darah kita, ada arteri, vena, dan lainnya. Dan sirkulasi darah itu sendiri mengikuti prinsip mekanika fluida, di mana aliran dipengaruhi oleh tekanan, tahanan, kekentalan, serta diameter pembuluh darah sendiri. Nah, dengan menganggap darah sebagai fluida Newtonian dan pembuluh sebagai silinder, dinamika aliran dapat dijelaskan melalui persamaan Navier-Stokes dan konsep aliran laminar. Perubahan tekanan dan diameter pembuluh sangat menentukan profil kecepatan aliran. Dan pemahaman hemodinamika penting secara klinis. Misalnya untuk dalam pemahaman hipertensi dan pemantauan pasien kritis di ruang ICU, karena kestabilan aliran darah berkaitan dengan keselamatan pasien itu sendiri. Nah, presentasi kali ini akan membahas konsep mekanika fluida dalam tubuh dan faktor penentu hemodinamika itu sendiri dan model matematika aliran darahnya, serta memberikan manfaat teoritis dan praktis untuk analisis dan pemantauan kondisi hemodinamik. Selanjutnya yaitu ada landasan teori, di mana hemodinamik merupakan gambaran dari kondisi sirkulasi yang menunjukkan bagaimana jantung dan pembuluh darah bekerja secara keseluruhan. Dan perubahan hemodinamik pada pasien sebelum indukasi anestesi dapat dipengaruhi oleh obat sedasi yang diberikan sebelumnya. Selanjutnya itu ada sifat fisik darah sebagai fluida. Nah, terbagi jadi tiga. Yang pertama yaitu ada kekentalan atau viskositas. Yang kedua ada darah sebagai fluida non-Newtonian. Dan yang ketiga itu ada perilaku mendekati Newtonian pada pembuluh besar. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu akan saya jelaskan sendiri, yang mana model pembuluh sebagai pipa viskos. Jadi di sini itu kita dapat memodelkan pembuluh darah itu sebagai pipa viskos yang didasarkan pada asumsi ideal, yang mana asumsi idealisnya yaitu pertama, pembuluh dianggap berbentuk silinder homogen dan lurus. Yang kedua, aliran itu dianggap mantap dan laminar. Dinding pembuluh memiliki elastisitas yang dapat diasumsikan konstan dan darah dapat diberlakukan sebagai fluida Newtonian pada pembuluh besar. Lalu mengapa model sederhana itu penting? Karena model pipa viskos ini dapat memungkinkan kita dalam menggunakan hukum Poiseuille, yang mana hukum Poiseuille ini juga dapat untuk menghitung resistansi dan aliran, serta melihat pengaruh perubahan radius terhadap perfusi. Melalui pendekatan ini, efek vasokonstriksi atau perubahan diameter dapat dianalisis secara kuantitatif dan menjadi dasar penting dalam fisiologi kardiovaskular, anestesi, dan perencanaan terapi medis. Next. Selanjutnya yaitu hukum Poiseuille. Awalnya hukum ini digunakan untuk menjelaskan aliran laminar fluida Newtonian pada tabung silinder. Walaupun sebenarnya darah itu secara teknis merupakan fluida non-Newtonan, tetapi
pendekatan ini sangat akurat untuk menggambarkan pembuluh darah kecil dan menengah. Hukum ini sangat penting karena ia menjelaskan hubungan debit aliran dengan faktor-faktor tertentu seperti viskositas, panjang pembuluh darah, jari-jari. Seperti yang kita lihat pada rumus pada slide, yaitu Q sama dengan PR pangkat 2 per 8 NL kali delta P, yang mana Q itu adalah debit aliran, R adalah jari-jari pembuluh, N adalah viskositas atau kekentalan darah, L adalah panjang pembuluh, dan delta P adalah perbedaan tekanan. Sehingga dapat disimpulkan dari rumus tersebut yaitu Q berbanding lurus dengan R dan berbanding terbalik dengan N dan L. Berbanding terbalik dengan delta P. Dan berbanding terbalik dengan N dan L. Selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Gopal. Kepada Gopal disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang aliran laminar dan turbulen. Yang pertama itu kita masuk pada aliran laminar. Di sini aliran laminar memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, lapisan fluida bergerak paralel dan halus. Pada aliran laminar, lapisan darah bergerak secara sejajar dan rapi. Setiap lapisan bergerak ke arah yang sama tanpa saling bertabrakan. Hal ini membuat aliran menjadi sangat teratur. Yang kedua, tidak ada pencampuran transversal. Dalam keadaan laminar, darah hanya bergerak ke depan dan tidak bergerak ke nyamping. Tidak ada pusaran atau pencampuran antar lapisan sehingga alirannya tetap stabil. Dan yang ketiga yaitu berlaku untuk aliran tenang dan teratur. Aliran laminar biasanya terjadi saat kecepatan aliran rendah, misalnya pada pembuluh kecil atau ketika tubuh dalam keadaan istirahat. Karena tenang, aliran ini sangat efisien. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan hukum Poisson, yang mana aliran laminar mengikuti rumus-rumus fisika yang jelas, yaitu hukum Poisson yang artinya hubungan antara tekanan, resistensi, dan aliran bisa diprediksi dengan baik. Ini membuat aliran laminar mudah dianalisa. Next, yang kita masuk ke aliran turbulen. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu alirannya acak, penuh pusaran. Berbeda dengan laminar, aliran turbulen bergerak secara tidak teratur. Darah dapat berubah arah secara tiba-tiba dan membentuk pusaran kecil. Yang kedua yaitu pencampuran intens. Karena gerakannya kacau, lapisan darah saling bercampur. Tidak ada lagi batas antar lapisan seperti pada aliran laminar, yang mana pencampuran ini membuat aliran lebih kasar. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan gradien tekanan lebih besar untuk mempertahankan debit. Karena turbulensi menghasilkan hambatan yang lebih besar, tubuh harus meningkatkan tekanan agar aliran darah tetap berjalan. Jadi, aliran turbulen harus lebih boros energi dibanding dengan laminar. Next. Nah, pada slide ini kita akan membahas hubungan tekanan, debit aliran, dan resistansi. Pada slide kita dapat melihat adanya persamaan, yaitu delta P sama dengan Q dikali R. Yang dimana delta P adalah selisih tekanan antar dua titik pembuluh, yang mana semakin besar perbedaan tekanan, makin besar dorongan untuk menggakkan darah. Terus ada Q. Q menunjukkan berapa banyak darah yang mengalir pada persatuan waktu. Ini dipengaruhi oleh kebutuhan tubuh, misalnya meningkatnya pada saat kita sedang olahraga. Yang ketiga yaitu adalah R atau resistansi atau hambatan, yang mana hambatan yang dialami darah saat mengalir dalam pembuluh, yaitu penyempitan pembuluh atau peningkatan viskositas akan resistansi naik. Dari persamaan ini dapat menunjukkan bahwa tekanan akan meningkat jika resistansi naik atau jika tubuh ingin menaikkan debit aliran. Dan sebaliknya, resistansi yang menurun akan memudahkan darah mengalir meski tekanannya rendah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Gopal. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Naysila Humaira. Kepada Naysila, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi hemodinamika dalam tubuh. Yang pertama itu ada di tekanan darah. Menurut hukum Poisson, aliran darah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan tekanan, viskositas darah, panjang pembuluh darah, dan yang paling penting adalah radius dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, radius ini sangat sensitif. Kalau diameter pembuluhnya sedikit saja menyempit, resistansi alirannya langsung meningkat tajam dan akibatnya tekanan darah juga ikut naik. Nah, bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri, bisa terlihat bahwa pembuluh darah yang sehat memiliki diameter yang normal, sehingga aliran darah berjalan lancar. Tetapi kita lihat pada gambar sebelahnya, yang di bagian hipertensi, pembuluh darahnya menyempit atau dindingnya menjadi lebih tebal. Nah, penyempitan ini yang membuat aliran itu lebih sulit lewat, sehingga jantung harus memompa lebih kuat dan tekanan menjadi lebih tinggi. Nah, aliran darah normalnya bersifat laminar atau mengalir rapi. Namun ketika pembuluh darah itu menyempit, kecepatan aliran bisa saja meningkat dan memicu turbulensi, yang juga ikut menaikkan tekanan pada area tertentu. Next. Nah, selanjutnya aneurisma. Aneurisma ini merupakan kondisi ketika pembuluh darah mengalami pelebaran yang abnormal. Saat diameter pembuluh darah membesar, menurut hukum Poisson, resistansinya akan ikut menurun, sehingga darah lebih mudah mengalir. Tapi masalahnya pelebaran ini justru membuat tegangan pada dinding-dinding darah, pada dinding pembuluh darah menjadi meningkat, sesuai dengan hukum Laplace. Jadi meskipun alirannya lebih ringan atau enteng, dinding pembuluhnya justru malah makin tertekan. Nah, selain itu, pelebaran aneurisma juga mengganggu aliran laminar. Ketika diameter membesar, maka aliran darah bisa melambat di bagian tertentu dan menimbulkan vortex atau turbulensi. Nah, turbulensi inilah yang menambah tekanan mekanis pada dinding pembuluh, sehingga mempercepat penipisan dinding dan akhirnya meningkatkan resiko atau pecahnya pembuluh dar pembuluh da pembuluh darah tersebut. Jadi secara keseluruhan perubahan radius pada aneurisma akan memengaruhi 3 hal utama, yaitu resistansi aliran, tekanan atau tegangan pada dinding darah, lalu ada stabilitas pola aliran darah. Nah, ketiga kombinasi dari ketiga inilah yang membuat aneurisma itu semakin berbahaya pada tubuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Naysila. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Bang Davi. Kepada Bang Davi, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan aplikasi hemodinamika dalam tubuh. Aplikasi selanjutnya ada aliran di kapiler. Nah, pada kapiler, hukum Poisson menjelaskan aliran laminar dalam saluran yang sangat kecil. Dikarenakan resistansi mikrosirkulasi tinggi, perubahan kecil pada radius arterial sangat mempengaruhi tekanan dan aliran kapiler. Vasokonstriksi menurunkan aliran, sedangkan vasodilatasi meningkatkan aliran dan dapat memperbesar filtrasi cairan. Kemudian turbulensi jarang terjadi, tapi dapat muncul pada arteriol menyempit akibat penyakit, sehingga mengganggu distribusi nutrisi. Next. Nah, aplikasi selanjutnya ada kasus klinis. Pada hipertensi, meningkatnya tonus arteriol menyebabkan penyempitan radius sehingga resistansi naik sesuai hukum Poisson. Kenaikan resistansi membuat jantung harus menghasilkan tekanan lebih besar untuk mempertahankan aliran, sehingga tekanan darah meningkat. Next.
Nah, pada diskusi kami kali ini dapat disimpulkan hemodinamika menjelaskan tentang pergerakan darah berdasarkan prinsip mekanika fluida, terutama peran kekentalan, hukum Poiseuille, angka Reynolds, serta hubungan tekanan substansi, aliran, perubahan diameter pembuluh menjadi faktor paling menentukan resistansi dan aliran jaringan. Konsep ini penting dalam memahami kondisi klinis seperti hipertensi, aneurisma, dan gangguan mikrosirkulasi. Secara praktis, hemodinamika menjadi dasar penting dalam pemantauan dan pengambilan keputusan medis, khususnya pada pasien kritis. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Bang Davi yang telah menjelaskan. Mungkin ini merupakan daftar pustaka dari hasil diskusi kami. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.